ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم. حقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين الأحياء منهم والأموات أستغفر الله العظيم. والمؤمنات الأحياء استغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم 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 استغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدك التي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدك التي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدك التي أدركني. ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أبدل ذكري واعلم أنه لا إله إلا الله. أبدل قلت أنا ونبينا من قبل لا إله إلا الله. غفر عبدا من قال لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله إلا الله إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله
كلمة الحق علينا يا ولا نعبد ونبس إن شاء الله تعالى برحمتك العامين على القيد لحضرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم شيخنا ومعلمنا ثم الأرواح آبائنا وأجدادنا وجدادنا وأمامنا خالاتنا وأهلنا وقرباتنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الفاتحة. آمين. الفاتحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى من وسيد الحبيب عمر وعلى من شيخنا محمد عبد الدحلان وعلى من وصلفنا صالح وأن الله يرزقنا علم نافع والعمل الخالص على مقبول حسن تعليم على الهدى ويسير بذلك قلبي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح مع المعلمين ومشايخنا وذوي حقوقه علينا وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafi sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Qala al-musannif wa nafa'ani fid darin amin nawaina ta'lam wa ta'allum wa rizqi wa tadakkur wa nafa wal intifa' wal ifada bistifada bi kitabillah wa sunnati rasul sallallahu alaihi wasallam bi hatta masuk li gurbi wa sawabi wa dil khairi tiga mardati la subhanahu wa ta'ala. Subhanaka ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi ajma'in. Segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang malah kita selalu diberikan oleh Allah taufik dan hidayahnya, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan di bulan Rajab yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala selalu mengampuni setiap dosa-dosa yang selalu kita lakukan. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada imam kita, qudwah kita, nabi kita, sahibul Isra wal Mi'raj, Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afital abdan wa shifaiha wa nurul absar wa diyaiha wa ala alihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita mengambil barakah daripada peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad SAW, yang mana peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Sayyidina Muhammad SAW banyak sekali nasihat, banyak sekali teguran, banyak sekali apa-apa yang terjadi di alam jagat raya ini. Oleh karena itu kita sambil mengambil daripada barakah kitab Dardir yang mana menceritakan daripada Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlalu banyak ehonya. Saudara amat ya. Cek satu. Jadi biasanya setiap apapun yang dilakukan kisah tentang para anbiyanya Allah yang selalu membawa nasihat dan kisah yang mana bisa menegur untuk diri kita masing-masing.
pikir manumik mana orangnya. Diangkat sedikit nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mannan ala ibadihi bi ni'ami la tuhsa. Wassalatu wassalam ala man asra bihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa ala ali wa ashabi dawil fadail allati la tustaqsa. Wa ba'da barakat Imam Najmuddin Muhammad bin Ahmad Al-Ghaiti rahimahullahu ta'ala. Ketika Rasulullah SAW sedang berbaring di dalam Hijr Ismail yang berada di sisi Baitullah, waktu itu beliau berbaring di antara dua orang lelaki, paman beliau Sayyidina Hamzah dan sepupu beliau Ja'far bin Abi Thalib. Tiba-tiba Nabi SAW didatangi Jibril dan Mikail beserta satu malaikat lainnya. Menurut satu pendapat malaikat itu adalah Israfil. Menurut riwayat yang lain, terbukalah atap rumahku. Rumah siapa? Rumah Ummu Hani binti Abi Thalib. Lalu Jibril turun. Pembedahan dada Rasulullah SAW. Kemudian ketika malaikat itu membawa Nabi SAW ke sumur Zam-Zam, sesampainya di sana mereka memohon kepada Nabi supaya berbaring. Karena Nabi SAW akan dibedah dan yang mengetahui pembedahan itu adalah Jibril. Setelah itu lalu dada Nabi SAW dibelah dari lubang leher sampai ke pusat. Kemudian Jibril menyuruh Mikail dan katanya, bawakan ke sini baskom yang telah diisi dengan air Zam-Zam, supaya aku dapat menyucikan hatinya dan dapat melapangkan dadanya. Maka Jibril lalu mengeluarkan jantung Nabi SAW dan membasuhkan 3 kali dan membuang kotorannya berupa segumpal darah hitam tempat syaitan bersemayam. Dalam proses pembedahan itu sudah 3 kali Mikail membawakan baskom yang berisi air Zam-Zam. Kemudian kali yang keempat terakhir Mikail membawakan satu baskom emas yang dipenuhi dengan hikmah dan iman. Lalu Jibril menumpahkan isi baskom itu ke dada Nabi SAW dan Jibril memenuhi dada Nabi SAW dengan hilim, lembut, ilmu, yakin dan Islam. Setelah semua itu selesai, lalu Jibril menutup dan merapatkan kembali dada Nabi SAW. Kemudian Jibril membubuhi cap khatam nubuwah di antara 2 tulang pundak Nabi Muhammad SAW. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Di sini kita jangan salah persepsi, jangan salah pengertian. Bagaimana kenapa Nabi besar Muhammad SAW dibedah dadanya, dibersihkan hatinya. Apakah di sini Nabi Muhammad punya penyakit hati? Tidak, sedikit pun beliau tidak mempunyai penyakit hati. Tapi di sini Nabi Muhammad SAW ingin berjumpa pencipta yang maha suci, maka orang yang akan berjumpa kepada yang maha suci harus dalam keadaan suci zahir dan batin. Pembedahan jantung beliau di sini yang bagaimana dibersihkan, dibawakan baskom yang berisikan yang dari emas yang diisi hilim, yakin dan Islam. Bahwasanya di sini kita jangan salah kaprah, Nabi Muhammad itu sama seperti kita. Nabi Muhammad itu tentu beda. Kita tidak bisa menyamakan diri kita dengan Nabi Muhammad SAW. Sekalipun kita hebat, sekalipun kita alim, sekalipun kita punya karamah, sekalipun kita punya apapun yang ada di dunia ini, kita tidak bisa menyamakan diri kita dengan Nabi Muhammad SAW. Yang mana kita jangan salah menilai, jangan salah menjadikan
Di saat bulan Rajab ini, setiap sesuatu bersamaan dengan peristiwa meninggalnya permata kita Kalimantan, yaitu Abah Guru Sekumpul. Jadi ada yang memviralkan Jadi di sini ada yang memviralkan bahwasanya kita menyamakan Abah Guru Sekumpul dengan Nabi Muhammad. Tentu tidak. Jangan salah arti. Karena beliau di bulan Rajab meninggal, di saat itu juga kita merayakan Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad, sekaligus memperingati haul permata Kalimantan. Nah, di sini kita tentu kadakawa menyamakan antara Rasulullah lawan Abah Guru Sekumpul. Banyak orang memadahkan seakan-akan Syekh Abdul Qadir Jailani aja haulnya setahun sekali. Kenapa haulnya orang Banjar sebulanan penuh? Karena di sini yang namanya cinta itu susah ditebak. Yang namanya muhibbin itu kadakawa dikisahkan. Nah, di situ permasalahan cinta dengan seorang sosok ulama yang dipanuti. Jadi kita kadakawa menilai, oh kayak gini, oh kayak gitu, kadakawa harus kayak gini, kadakawa. Yang namanya para muhibbin terserah mereka. Karena mereka merasakan dengan beliau kita dikenalkan dengan sosok manusia yang agung, akhlaknya yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini perlu kita jelaskan, mungkin karena berhubung di bulan Rajab dan orang Kalimantan biasanya memperingati haul Abah Guru Sekumpul sekaligus Isra dan Mi'raj, dan kita tidak pernah sekalipun memadahkan, menyamakan Rasulullah lawan Abah Guru Sekumpul. Kada. Jangan salah arti. Di sini perlu kita ingat, kalau kena ada yang memandangkan kada ada sedikit pun Rasulullah di atas segala-galanya. Tapi karena kita muhibbin, cinta dengan seorang sosok ulama karismatik yang dikenal di bumi Borneo ini, yang bernama Tuan Guru Abdul Ghani, Tuan Guru Zaini bin Abdul Ghani. Oleh karena itu kita sedikit ingin mengambil secercah barakah dari beliau, sekaligus kita memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan salah mengartikan peristiwa seperti ini berbarengan atau diimbaikan. Kita sama aja biasanya hendak batasmiahan anak. Kita punya rezeki hendak batasmiah memotong kambing. Sekaligus kadang tak ingat kita bisi kai, kita bisi nenek, kita bisi mama yang sudah berdahulu kita ingin mahaulinya. Akhirnya apa? Diulah acaranya. Acara tasmiyah sekaligus bahaul kai fulan bin fulan. Apakah salah? Ada yang salahnya. Sama juga seorang muslim ataupun muslimat di saat di bulan Ramadan dia batal daripada melaksanakan ibadah puasa. Wabil khusus para perempuan di saat mereka lagi datang bulan, mereka tidak bisa melaksanakan ibadah puasa, dan di saat di luar bulan Ramadan dia melaksanakan puasa sunnah Senin Kemis. Di saat puasa sunnah Senin Kemis diimbaikan niatnya lawan membayar puasa qada wajib di bulan Ramadan. Boleh kada? Boleh. Apakah kita menyamakan puasa sunnah lawan puasa wajib? Tentu tidak pernah menyamakan. Puasa sunnah lawan puasa wajib tentu beda. Puasa wajib khusus di bulan Ramadan, puasa sunnah siapapun yang ingin melakukan, baik itu puasa Senin, baik itu puasa Kamis, apalagi puasa Rajab. Nah, di sini jangan salah kaprah tentang penilaian orang-orang kami orang Banjar, bahwasanya orang kami pun tahu siapa Rasulullah, tahu siapa ulama. Kada pernah kami nak menyamakan. Jangan gagal maneng. Jangan
dungil, dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini kita ambil lagi sedikit pengalaman peristiwa Isra dan Mi'raj, karena kita punya guru-guru di saat bulan Mi'raj, di saat bulan Isra, di saat bulan Rajab, kita selalu diingatkan oleh guru-guru kita untuk memperingati dengan membaca kitab Dardir tentang peristiwa perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, yaitu ingin berjumpa Allah Jalla Jalaluhu wa azamati. Tapi di sini perlu diingat, Rasulullah SAW mendapat hadiah seperti ini karena berkat beliau mempunyai sifat sabar. Di saat itu, sebelum di Isra dan Mi'rajkan, Rasulullah SAW punya paman meninggal dunia, punya istri meninggal dunia, dan di saat itu diberi gelar Amul Khazan, bulan kesedihan. Dan Allah tidak ingin melihat kekasihnya selalu dalam keadaan sedih. Akhirnya Allah undang Nabi Muhammad SAW dalam keadaan zahir dan batin berangkat ke Sidratul Muntaha, bukan dengan rohnya saja, tapi dengan jasad batang tubuhnya Rasulullah. Umpat jua berangkat bertemu yang maha memiliki alam jagat raya ini, yaitu Allah Jalla Jalaluhu wa azamatuh. Lalu malaikat menyiapkan binatang burak. Kemudian setelah itu burak didatangkan ke hadapan Nabi Muhammad dalam keadaan sudah pakai pelana dan tali kakang. Burak itu ialah seekor binatang yang berwarna putih, lebih tinggi dari keledai, lebih rendah dari begal, dan meletakkan kedua kaki depannya selangkah sejauh matanya memandang. Selalu bergerak-gerak kedua telinganya. Apabila ia naik ke atas gunung, maka memanjanglah kedua kakinya, dan apabila ia turun dari gunung, maka memanjanglah kedua tangannya. Dia punya dua sayap yang berada di kedua pahanya. Sayap itu berfungsi untuk membantu dan memperkokoh kedua langkah kakinya. Begitu Rasul SAW ingin menunggangi, dia menjadi liar dan tidak terkendali, maka Jibril meletakkan tangannya, disuarainya bulu lehernya dan berkata, "Wahai burak, tidaklah engkau merasa malu? Demi Allah, tidak ada satu makhluk pun yang lebih mulia di sisi Allah dibanding dengan orang yang akan menunggangimu." Dengan teguran Jibril itu, burak pun menjadi malu sehingga tubuhnya basah oleh paluh dan dia menjadi jinak sehingga Rasulullah SAW mudah menunggangnya. Dan sebenarnya bukan hanya Nabi Muhammad SAW yang pernah naik menunggangi burak, bahkan nabi-nabi terdahulu juga pernah menungganginya. Sa'id bin Musaib dan beberapa ulama lainnya berkata, burak itu jugalah yang menjadi tunggangan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau pergi menuju Baitul Haram. Di sini kita kalau ingin mengetahui burak yang bakal ditunggangi oleh Rasulullah, burak dari mana? Memang binatang burak binatang yang khusus daripada surganya Allah. Tapi ada sebagian riwayat mengatakan malaikat yang berbentuk burak. Burak di sini ribuan yang ada di surganya Allah. Di saat itu malaikat datang ingin memilih siapa yang pantas menaiki, siapa yang pantas yang bakal ditunggangi oleh manusia yang mulia ini. Datanglah malaikat ke surganya Allah, melihat burak itu semua rata-rata mereka lisannya bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semua burak yang ada di dalam surga itu semua mereka bersalawat. Ternyata dari sekian banyak burak yang ada di dalam surga sana, rupanya ada seekor burak yang dalam keadaan sedih. Mulai awal diciptakan itu burak sampai akhir, burak itu selalu menangis, selalu bersedih. Dan malaikat pun menghampiri malaikat Jibril kepada itu burak dan bertanya itu malaikat Jibril kepada itu burak, "Kenapa ikam mina sedih benar menangis terus? Yang lainnya rata-rata bersalawat. Yang lainnya rata-rata bersalawat kepada Nabi Muhammad. Kenapa ikam seorang yang menangis?" Ujar burak yang menangis tadi, "Wahai Jibril,
hamba ini mulai awal diciptakan mengeluarkan air mata dan meneteskan air mata karena hamba rindu sekali dengan sosok yang bernama Nabi Muhammad SAW. Sedihnya hamba, keluarnya air mata hamba, ingin banget hamba ini ditunggangi oleh manusia yang agung. Ujar Jibril, amun nyengke itu ikam barang yang bakal menjadi tunggangan manusia yang mulia ini. Di sini perlu kita pahami sebagai umat Rasulullah, seekor burak yang mempunyai cinta dan rindu kepada Rasulullah, akhirnya dijawab cinta dan rindunya seekor burak itu, akhirnya burak itu bisa menjadi tunggangan Nabi besar Muhammad SAW. Karena apa? Karena burak yang bakal menjadi tunggang itu mempunyai rindu sejak lahir dan sampai burak itu dinaiki oleh manusia yang mulia, yaitu yang bernama Nabi besar Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebagian riwayat mengatakan kedua mata burak, binatang burak itu, mata kanannya berbentuk kalimat la ilaha illallah, mata kirinya berbentuk Muhammadur Rasulullah. Nah, di sini kalau orang sudah mempunyai ta'alluq, mempunyai ikatan, mempunyai mahabbah kepada manusia yang mulia yang bernama Nabi Muhammad, maka cinta rindu kita dengan Nabi Muhammad pasti dijawab oleh yang kita cinta itu. Kita teringat sebuah gunung yang berbentuk padat, yaitu Jabal Uhud namanya. Bahkan Nabi Muhammad pernah berkata dan bersabda, hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh, sambil menunjuk ke gunung Uhud itu. Itu gunung dia cinta kepadaku wahai sahabatku, dan aku pun mencintai itu gunung. Kata sahabat, wahai Rasulullah, itu gunung kan benda padat, kok bisa pian tuh tahu Uhud itu cinta lawan pian? Nah, disinilah Allah Ta'ala berfirman, lau anzalna hadal qur'ani ala jabalin laratu khasyian mutasyaddian min khasyatillah wa tilkal amsal nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Itu membuktikan gunung aja kada sanggup di saat ayat Al-Quran diturunkan di atas gunung. Membuktikan bahwasanya gunung itu makhluk ciptaan Allah Ta'ala yang mempunyai perasaan seperti kita yang ada sekarang ini. Makanya sekali dicari dan dibuktikan gunung Uhud itu dengan drone, dinaikkan drone di atas gunung Uhud itu, ternyata gunung Uhud itu berbentuk asma Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena bentuk cintanya dengan seorang manusia yang mulia, yaitu Nabi besar Sayyidina Muhammad SAW. Begitupun juga makna dari burak di sini. Burak itu berhasil bisa berjumpa dengan Rasulullah karena dia mengatakan, sejak aku dilahirkan, sejak aku diciptakan di muka bumi ini, air mataku selalu meneteskan karena aku selalu merindui dengan seorang sosok yang bernama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan Rasulullah SAW menuju Baitul Maqdis. Jadi kita kayak manakib juga, sambilan kita cari-cari yang, karena waktu terbatas ya lah. Ada di dalam perjalanan bainal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, antara menuju Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, beberapa perjalanan yang beliau lihat. Yang pertama, perumpamaan pahala berjihad fisabilillah. Mereka pun melanjutkan perjalanan sehingga sampailah kepada suatu kaum yang menanam pada satu hari dan panennya di hari itu juga. Setiap kali mereka memanen, maka batang yang mereka panen kembali berbuah seperti sedia kala. Lalu Nabi SAW bertanya, wahai Jibril, apakah maksud dari semua ini? Jibril menjawab, mereka adalah orang yang berjihad fisabilillah. Setiap satu kebaikan mereka di langit dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat, dan harta apa saja yang mereka infakkan pasti Allah menggantinya. Di sini perumpamaan orang yang berjihad di jalan Allah,
orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka Allah balas bukan 1 kali, bukan 10 kali lagi kaliannya, tapi Allah balas 800 kali, 700 kali balasan. Kalau kita selalu sering mendengar orang bersedekah 1 kali, maka Allah balas 10. Tapi di sini barang siapa yang berjalan di jalannya jihad fisabilillah atau menginfakkan hartanya di jalan fisabilillah, maka Allah akan membalas 700 kali lipat. Hari ini dia menanam, hari ini juga dia memanen. Hari ini dia memanen, hari ini dia menanam lagi. Menanam, memanen lagi. Segitu hebatnya kita akan menerima hasil daripada infak kita atau jalan kita di dalam jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah di sini bukan dengan pedang saja, bukan dengan pertempuran saja. Orang yang berjalan kaki, orang yang memakai kendaraannya menuju tempat-tempat majelis ilmu, mereka adalah jihad fisabilillah. Mereka adalah seorang mujahid. Mereka adalah seorang yang berani berjalan menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perumpamaan tukang sisir putri Fir'aun. Perempuan tukang sisir putri Fir'aun. Di tengah perjalanan mereka mencium bau yang sangat harum. Lantas Nabi Muhammad bertanya, "Wahai Jibril, bau apakah ini?" Jibril menjawab, "Ini adalah bau yang timbul dari kubur seorang perempuan serta suami dan anak-anaknya." Perempuan itu bekerja sebagai tukang sisir putri Fir'aun. Jadi saking nyamannya putri-putri raja dahulu, tukang sisirnya ada khusus, tukang gincui ada, tukang pupuri ada. Itu namanya putri-putri raja bahari. Beda putri rajanya Nabi Muhammad SAW. Siapa putri raja Nabi Muhammad? Sayyidatuna Fatimatuz Zahra. Beliau tidak punya pembantu, beliau tidak punya pelayan. Padahal seorang anak raja, yang mana raja itu adalah Nabi Muhammad SAW, yaitu putrinya yang bernama Sayyidah Fatimah, tidak pernah semasa hidupnya dimanjakan seperti anak-anaknya Fir'aun, seperti anak-anak rajanya yang gila dan haus dengan dunia. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjut daripada siapa tukang sisir putri Fir'aun. Rupanya bau itu tercium semerbak. Suatu hari ketika ia sedang menyisir rambut putri Fir'aun, tiba-tiba sisirnya jatuh, lalu perempuan itu berkata, "Bismillah, rugilah Fir'aun." Mendengar akan hal itu, putri Fir'aun bertanya, "Apakah engkau punya Tuhan selain ayahku?" Jawab perempuan itu, "Benar." Putri Fir'aun berkata lagi, "Kalau hal ini aku beritahu ayahku bagaimana?" Perempuan itu menjawab, "Silahkan." Maka putri Fir'aun itu pun melaporkan kepada ayahnya tentang hal tersebut. Sehingga tidak berselang lama perempuan itu lalu dipanggil untuk menghadap Fir'aun. Setelah ia hadir, Fir'aun pun bertanya, "Apakah engkau punya Tuhan selain aku?" Perempuan itu menjawab, "Iya, benar. Tuhan hamba dan Tuhan paduka adalah Allah." Sebenarnya perempuan itu tidak hidup sendirian. Dia punya suami dan 2 orang anak laki-laki. Maka Fir'aun pun menyuruh suami istri itu untuk menghadap. Sesampai di istana, Fir'aun lalu membujuk-bujuk mereka berdua untuk kembali kepada agama yang dulu, menuhankan Fir'aun. Tetapi kedua suami istri itu tidak bersedia memenuhi bujukan Fir'aun, sehingga akhirnya Fir'aun pun marah dan mengancam dengan katanya, "Jika kalian tidak kembali menyembahku, maka kalian akan aku bunuh." Ini kehanakan jadi itu Tuhan, minta paksa menyembah. Ini bungol. Tapi ini pelajaran untuk kita. Ini sering sudah terjadi tentang cerita Masyitani, bagaimana sekarang menjaga iman kita di akhir zaman. Jangan sampai iman kita terjual dan tergadaikan cuma gara-gara jabatan. Jangan sampai iman kita, keagamaan kita terjual, akhirnya diam 1000 bahasa sekalipun gelarnya ulama, di saat hukumnya Allah mulai diobok-obok oleh orang-orang anak buahnya Abu Jahal.
Akhirnya apa? Jika kalian tidak kembali menyembahku, maka kalian akan aku bunuh. Perempuan itu menjawab, jika memang demikian keputusan paduka, hamba memohon kebaikan hati paduka supaya kami sekeluarga dikuburkan dalam satu kuburan. Kada mau diiming-imingi, tetap berbicara perempuan tadi. Jika kemauan paduka seperti itu, maka hamba pengen dikumpulkan bersama keluarga hamba dalam satu kuburan. Fir'aun menjawab, karena mengingat jasa-jasamu kepada kami, maka perempuan itu aku kabulkan. Setelah itu Fir'aun lalu memerintahkan supaya memanaskan kuali besar yang terbuat dari tembaga. Dan setelah kuali itu mendidih, semua dan anaknya dilempar ke dalam kuali itu, sehingga tatkala sampai giliran anaknya yang masih bayi untuk dilempar, perempuan itu merasa kasihan kepada anaknya sehingga terlintas di hatinya untuk menuruti kehendak Fir'aun. Lalu sang bayi pun berkata kepada ibunya, wahai ibu, lemparkanlah dirimu, jangan engkau menjadi pengecut, karena aku yakinlah sesungguhnya engkau berada dalam kebenaran. Rupanya yang menguatkan hati ibunya, seorang bayi yang dalam secara logika belum bisa berbicara, tapi Allah kasih mukjizat, seorang bayi tukang sisir anak Fir'aun, Allah beri mukjizat bisa berbicara. Di sini berapa orang yang bisa berbicara di waktu bayi? Mungkin ada 15 orang. Salah satunya Nabi Muhammad SAW. Dan yang baru kita baca tadi, seorang bayi yang menguatkan hati ibunya untuk tetap berpegang teguh dengan keimanannya. Akhirnya apa? Sang bayi tadi Allah beri mukjizat bisa berbicara. Wahai ibu, tetapkanlah imanmu, kita bersama-sama masuk dan berkumpul di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi? Seorang pemuda ahli ibadah di zaman Bani Israel. Sampai-sampai ibunya pun mendatangi tempat ma'bad, tempat ibadah anaknya. Wahai anakku, tolong pang ganai. Ujar mamanya. Ujar anaknya, ibukukah apa salatku? Ibukukah apa salatku? Rupanya kada didengar pandir panggilan mamanya. Sampai 3 kali, ibukukah mamaku? Ibukukah salatku? Ternyata dia memilih salat. Kalau ahli ibadah ini dia paham tentang ilmu fikih, maka dia lebih memilih ibunya, baru dia melaksanakan ibadah kewajibannya. Karena ibadah kepada ibu itu segala-galanya. Tapi karena dia cuma ahli ibadah, bukan ahli fikih, dia tetap beribadah. Akhirnya apa? Terlintas dari seorang ibu tadi berbicara, wahai Allah, jangan matikan anakku sebelum dia menemui akan fitnah. Akhirnya apa? Rupanya sekampungan hendak mentes ahli ibadah ini dengan seorang perempuan yang disewa untuk menggoda ini ahli ibadah. Ternyata dites, dicoba, tetap kada terpengaruh ini pemuda. Karena saking kuatnya ibadahnya, kada terpengaruh. Tapi akhirnya wanita bayaran ini pulang daripada godaan itu kada berhasil, di tengah jalan dia bertemu seorang pengembala domba. Ujar pengembala apa? Melihat pengembala domba lawan bebinan tadi, digawinya sampai hamil. Setelah hamil, ini perempuan berkata, ini adalah hasil daripada benih ahli ibadah itu. Sekampungan orang dihadirkan, balah tempat ibadah orang itu dibakar. Karena apa? Karena dipitnah bahwasanya si ahli ibadah itulah bapak dari anak itu. Tapi Allah beri mukjizat, si anak tadi, si bayi tadi berbicara, abahku tukang kambing. Lain yang ahli ibadah ini. Nah inilah nyaman cakai, seandainya masih ada yang kayak itu ialah. Kadang kau lagi orang bakar rambut. Yalah. Coba kita bisi presiden yang gitu ialah. Allah beri mukjizat, kadang kau lagi bakar rambutnya. Presiden dongeng ya lah, di negeri dongeng sana. Nah di sini
Akhirnya apa? Dilemparkanlah semuanya anak-anaknya, dan kita mengambil pelajaran dari perjalanan Rasulullah. Begitu hebatnya seorang perempuan yang boleh dikata perempuan itu lebih lemah daripada kaum laki-laki, tapi dia bisa menjaga akidahnya, dia bisa menjaga keimanannya, bahkan dia rela dimasukkan dalam kuali yang besar untuk menjaga akidah dan keimanannya kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Azamatuh. Yang begitu mirisnya kita, seorang laki-laki tapi bentuknya laki-laki tapi hatinya Hello Kitty. Ya. Di saat disodorkan rekening MM-an, fatwa jadi boleh, yang asalnya haram jadi ya juz, jadi sahih boleh aja. Nah di sini berarti orang-orang seperti itu yang cuma dengan rekening-rekening gendut itu yang bisa merubah fatwa-fatwa, berarti orang itu menjual agamanya demi dunianya. Ini lebih parah daripada penyembah berhala apabila di neraka kelak. Itu aja mungkin daripada makna Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita ambil sedikit lagi. Setelah perjalanan itu, Rasulullah SAW ditawarkan 3 minuman. Rasul SAW ditawarkan 3 minuman. Padahal banyak di sini. Panggilan Nasrani, panggilan dunia, panggilan iblis, panggilan perempuan yang tua bangka sampai ke Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis. Tapi kita lanjutkan, Rasulullah di saat itu kehausan. Beliau kehausan, ditawarkan 3 minuman. Oleh siapa? Kemudian Rasulullah SAW merasa haus yang luar biasa, maka datanglah Jibril membawa 2 cangkir. 1 cangkir berisi air khamar, 1 cangkir lagi berisi air susu. Maka Rasulullah SAW pun memilih minuman air susu. Jibril lalu berkata, engkau telah memilih fitrah. Engkau wahai Rasulullah telah memilih fitrah, kesucian Islam. Bagaimana sih air susu itu warnanya? Putih, bersih, bening, jernih. Seandainya di saat itu Rasulullah SAW mengambil air khamar itu, niscaya umat-umat yang mengaku akan umatnya Rasulullah pun menjadi pengikut dalam keadaan oleng di saat berjalan di atas dunia ini. Untung Nabi Muhammad mengambil yang namanya air susu. Ini perbedaan antara air khamar dan air susu. Berarti kalau kita pengikut Nabi Muhammad, kita menjadikan air susu itu adalah air kesucian bagi umat Islam. Tapi kalau kita memilih air khamar, berarti kita memilih menjadi pengikut iblis dan saudara-saudaranya. Kenapa? Karena sekarang Indonesia ingin disahkannya legalitas miras. Apabila legalitas miras ini sudah terjadi, berarti di toko-toko biasa pun boleh jualan miras, boleh jualan minuman. Siapa ini yang punya tanggung jawab besar kena? Pemerintah kita, pejabat kita, ini yang punya tanggung jawab besar apabila terjadi disahkannya hukum ini. Ini sudah wajib dibelah kepalanya dan sembelih lehernya. Siapapun mereka, hatta presiden. Jangan sampai terjadi. Kalau kita menjadi pengikut umat Rasulullah, kita memilih air susu. Tapi kalau kita mau memilih air khamar, berarti kita menjadi pengikut iblis wa akhawatuha. Padahal kita bangga kemarin punya wakil presiden kiai, mantan MOI. Tapi sekarang mulai sedih,
apabila perda itu, legalitas itu disahkan. Berarti di sini generasi pewaris pemuda Indonesia akan hancur seketika. Padahal Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'annya pernah berkata, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisur wal ansab wal azlam rijsun min amalis syaitan." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar. Apa khamar itu? Sesuatu yang memabukkan. Baik itu bentuknya pakai zat berbentuk obat ataupun cairan, apabila itu membuat kalian mabuk, itu haram hukumnya, dan itu menjadi saudara syaitan bagi siapa yang pernah mengonsumsi itu. Diberitahukan dan dibawa secepatnya kita kembali ke jalan Allah dan bertaubat bahwasanya itu adalah minuman-minuman yang menjadikan kita menjadi syaitan, ataupun sifat seperti kita seperti sifatnya syaitan. Innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuh. Maka Allah Ta'ala mula menyuruh, itu amalnya syaitan, fajtanibuh, jauhi. Jauhi, jangan diparaki. Lonang boleh lasat, mabuk haram, syaitan, iblis itu. Tapi kami orang Dayak, baik orang Dayak atau apa, amun ikam beragama Islam, umpati ajaran Rasulullah. Kami terbiasa Ustaz, kami orang Jawa, umpati Rasulullah apa umpati ajengan yang menyembah berhala. Ini nasihat untuk kita beratan. Kalian ini pewaris, calon pengganti ulama-ulama yang sudah banyak meninggal dunia. Jangan sampai di saat muda kalian rusak cuma gara-gara disahkannya legalitas khamar itu. Kalau itu terjadi, naudzubillah min zalik, negeri kita ini mungkin naudzubillah tenggelam sudah. Sungai Mentaya ini mungkin naik sampai setinggi tower itu. Serius ini. Kalau sampai legalitas itu disahkan, kemaksiatan di mana-mana, maka akan terjadi banyu itu sampai ke atas. Jangan sampai itu terjadi. Makanya Al-Fakir, beberapa para asatidz di sini pun berjuang ingin menciptakan Darul Amin ini untuk tempat pendidik yang keluar suatu saat mereka bisa menjaga dirinya dan bisa memberi nasihat kepada yang lain. Innama yuridu syaitan ayyuki'a bainakumul adawah wal bagda. Sesungguhnya syaitan itu menginginkan kalian tuh timbul di antara kalian bermusuh-musuhan dan saling membenci. Dengan apa? Bil khamri wal maisir, dengan minuman dan judi. Poso terjadi perang agama, Sambas terjadi perang suku, Sampit terjadi perang suku tahun 9 berapa itu? 2001. Sampit, Poso, Ambon, semua terjadi perang gara-gara apa? Gara-gara khamar. Gara-gara orang mabuk, gara-gara minum-minuman. Mereka saling berbunuh-bunuhan, akhirnya apa? Menyebar ke sana kemari, akhirnya diangkatlah isu suku. Akhirnya diangkatlah isu agama. Pertama kali terjadi di Keringpangi sana, di tempat hiburan yang ada di Keringpangi sana. Dua pemuda yang saling mabuk-mabukan, akhirnya apa? Berakibat semua warga Sampit yang berbeda suku akhirnya pecah.
Ini gara-garanya apa? Innamal khamr wal maisir. Perlu diingat ini. Gara-gara dua orang yang minum khamar, mabuk, saling bunuh-bunuh, akhirnya al-bala yaum. Bala itu beratan karena yang tukang cangkul tahu-tahu didatangi orang dibunuh. Karena tahu dia apa-apainya. Kesian. Pesantren-pesantren dibakar. Gara-gara apa? Innamal khamr wal maisir rijsun min amali syaitan. Innama yuridu syaitan ayyuqa bainakum adawa wal baghdha. Hadis Nabi apa lagi? Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Tiap-tiap yang memabukkan itu khamar. Tiap-tiap yang memabukkan haram. Ada tuan guru, ada kiai yang membolehkan minum khamar, bunuh kiainya. Berarti kiai degelan namanya, kiai unyil. Mudah-mudahan perkumpulan kita malam ini Allah ridhoi, Allah hapuskan setiap dosa-dosa kita, Allah jaga kita daripada fitnah, Allah angkat bala musibah, Allah jadikan kita orang-orang yang bertakwa, Allah jadikan kita selalu dalam ketetapan iman, dan Allah jauhkan musibah daripada diri kita masing-masing. Allah berikan hidayah kepada keluarga kita, sanak famili kita yang sekarang terjerumus dalam dunia kemaksiatan. Dan kita meminta kepada Allah, mudah-mudahan kedua orang tua kita, seandainya kedua orang tua kita pernah jatuh dalam dunia dan jurang kemaksiatan, dengan berkat kita menuntut ilmu, Allah kasih mereka hidayah, Allah kasih mereka taufik, Allah kasih mereka hidayah. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita beratan selalu memiliki akhlak seperti akhlaknya Nabi Muhammad SAW, budi pekerti seperti budi pekertinya Nabi Muhammad SAW. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, seandainya kita punya perilaku yang kurang baik, punya akhlak yang kurang yang masih kada baik, mudah-mudahan dengan berkah kita menjadi seorang penuntut ilmu, Allah rubahkan akhlak kita menjadi akhlak yang luhur, yang menjadi akhlak akan akhlaknya yang dibawa oleh ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan legalitas khamar yang ada di Indonesia Allah batalkan. Allah jadikan orang-orang yang mengesahkan itu mendapat penyakit seumur hidup. Dan pula Allah kasih mereka hidayah, sebaik-baiknya hidayah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi wasallam bisirril Fatihah. Ya Rabbana tarafna wa amini rawati walidina rabbi aujiratin fadlan wajudan manna
والرجال المسلمين يا أرحم الراحمين على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين مسلمين تقبل الله منكم